Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dugaan pencemaran lingkungan, warga dan mahasiswa buang kotoran sapi di kantor Bupati dan DPRD Pandeglang. Tabrak bagian belakang truk pengendara motor di Kabupaten Serang tewas di lokasi. Tradisi ngatir di Lebak, tradisi peninggalan leluhur untuk menjaga silaturahmi dan bertukar makanan. Ratusan warga dari Kecamatan Sobang dan Panimbang, Kabupaten Pandeglang mendatangi gedung Setda dan DPRD Pandeglang. Dalam aksinya, massa membawa oleh-oleh berupa kotoran sapi sebagai simbol kekecewaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang berasal dari perusahaan peternakan, penggemukan, dan karantina sapi impor milik CV Gari Setiawan Makmur atau CV GSM yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Warga sangat terganggu dengan pencemaran udara yang sampai ke pemukiman warga. Masalah pencemaran udara dan limbah CV GSM sudah berlangsung lama. Sebelumnya warga telah menempuh berbagai upaya dengan berdialog bersama pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga Kementerian Lingkungan Hidup RI. Akan tetapi semuanya berakhir tanpa hasil. Setiap hari warga menghirup bau menyengat dari peternakan dan diperburu ke lokasi perusahaan berada di wilayah padat penduduk dekat dengan sekolah-sekolah, baik SD, SMP, maupun SMK. Selain itu, perusahaan diduga memanfaatkan aliran sungai untuk dijadikan tempat pembuangan limbah. Bahkan limbah terkadang berceceran di lahan pertanian dan perkebunan warga. Kali ini kami dari Aliansi Masyarakat Sobang Panimbang, Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Pandeglang yang tergabung dari Forum Gerakan Masyarakat Rakyat Melawan Pandeglang. Nah, hari ini kami hadir di sini untuk bagaimana menuntut keadilan. Untuk menuntut keadilan yang dimana sudah sekian tahun lamanya kami merasakan dampak pencemaran lingkungan dengan masyarakat Sobang. Kebetulan di sini juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat Sobang termasuk masyarakat Sobang dan Panimbang hadir. Warga berharap agar Pemda Pandeglang bisa segera mengatasi permasalahan tersebut agar tidak mengganggu warga sekitar. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Polres Tangerang Selatan bersama Ditreskrimum Polda Metro Jaya hingga kini terus menyelidiki kasus penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan politisi Partai Nasdem Nafa Urbah di kawasan Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang terjadi pada Minggu dini hari tanggal 31 Agustus 2025. Sepekan berlalu, polisi sudah menangkap beberapa orang pelaku yang diduga terlibat dalam penjarahan. Para pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif para pelaku untuk menjarah rumah Menteri Keuangan dan anggota DPR RI tersebut. Hingga kini Polres Tangerang Selatan dan Polda Metro Jaya masih terus mendalami dan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya hingga tuntas. Ini sementara dalam proses penyidikan, memang benar sudah ada beberapa orang yang sudah kita amankan, sudah statusnya juga sudah kita tahan. Nanti mohon waktu rekan-rekan, kami sementara bekerja, ya. Kejadian yang di Pondok Aren itu kami sementara bekerja maksimal, bahu-membahu juga dengan asistensi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Bapak Kapolda sangat mengatensi juga kasus ini, sehingga kami mohon waktu. Yang pasti sudah ada beberapa tersangka yang sudah kami amankan yang terlibat langsung. Namun hingga saat ini polisi belum menyebutkan jumlah pelaku yang sudah ditetapkan tersangka. Sebelumnya, 2 orang terduga pelaku penjarahan diamankan polisi justru saat mengembalikan barang hasil jarahan kepada polisi. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas terlindas mobil rantis Brimob, menjadikan luka dalam bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya pengemudi ojek, polisi pun ikut prihatin atas kejadian kemanusiaan tersebut. Doa bersama terus dipanjatkan lapisan masyarakat, tidak terkecuali Polres Tangerang Selatan juga mengadakan kegiatan doa bersama dengan anak yatim piatu dan sejumlah pengemudi ojek dari Tangerang Selatan. Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk doa untuk almarhum Afan, tetapi juga momentum dalam memperkuat persatuan demi menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Kapolres Tangerang Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi Victor Inkiriwang mengatakan, jika pengemudi ojek daring merupakan mitra strategis polisi dalam menjaga kondusivitas. Kumpul bersama sore ini, sementara berjalan pemeriksaan kesehatan gratis, kita periksakan kesehatan saudara-saudara kita untuk pastikan saudara-saudara kita ini dalam keadaan yang sehat. Kita juga memberikan vitamin dan lain sebagainya. Kemudian kita akan lanjutkan doa bersama, sholat serta tahlilan bersama, di mana setelah itu kemudian kita akan melakukan santunan kepada anak yatim. Kemudian kita akan membagikan sembako maupun perlengkapan berupa helm. Sementara itu, perwakilan ojol mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya doa bersama untuk Afan Kurniawan dan berharap kedepannya tidak ada lagi kerusuhan, dan juga berterima kasih kepada Polres Tangsel yang sudah memfasilitasi kegiatan ini serta mendoakan wilayah Tangerang selalu aman dan kondusif. Hanya doa bersama ini untuk Afan Kurniawan, semoga kedepannya Indonesia khususnya Tangerang Selatan dan Kabupaten tidak ada lagi terjadi huru-hara atau apapun, aman terkendali. Terima kasih juga untuk Polres Tangerang Selatan yang sudah mengadakan untuk doa bersama ini. Terima kasih, semoga makin kedepannya Tangerang makin kondusif. Polres Tangerang Selatan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap aman, damai, dan nyaman. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.